Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie kembali berjudul The Walking Dead, lebih tepatnya lanjutan dari video sebelumnya dengan melanjutkan episode 5 sampai 6 di season pertama yang pastinya akan sangat seru. Mengingat di video kemarin kita sudah menyaksikan tayangan yang cukup menegangkan. Buat kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya menonton terlebih dahulu di episode pembuka agar kalian lebih bisa menikmati tentang keseruan di film ini. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Rick yang tengah berusaha menghubungi Morgan dengan walkie-talkie setelah kejadian mengerikan pembantaian oleh zombie pada malam hari. Walau tidak kunjung mendapatkan jawaban, Rick terus saja memberitahu Morgan jika Morgan dilarang masuk ke kota Atlanta karena kota itu telah dikuasai oleh ribuan zombie. Dengan itu, Rick yang terus berharap mencoba memberitahukan posisinya sekarang dengan titik koordinat arah barat laut di atas tambang batu besar. Di situ Rick pun terus berharap bahwa Morgan mendengarkannya serta turut bisa bergabung bersama-sama. Hingga di area camp pun terlihat Andrea yang begitu terpuruk atas kematian adiknya bernama Amy. Di situ pun Lori terus berusaha membuatnya kuat, sedangkan yang lainnya tengah sibuk membersihkan para mayat zombie dengan membakarnya. Lalu setelah itu Rick dan kelompok pun mulai merasa khawatir akan keberadaan mayat Amy yang tidak kunjung bisa mereka dapatkan akibat dekapan Andrea, mengingat mayat Amy yang sebelumnya digigit oleh zombie akan menjadi bom waktu bagi mereka karena mayat tersebut bisa tiba-tiba bangkit dan berubah menjadi zombie. Hingga saat sedang membersihkan para zombie serta para korban, terlihat Jim yang mencoba membantu Jackie tiba-tiba dibuat cemas ketika Jackie melihat darah segar dari dalam perut Jim. Di situ Jackie yang panik pun lantas melaporkan kepada kelompok. Alhasil kelompok yang merasa khawatir dan juga penasaran pun seketika mendesak Jim, yang pada akhirnya akibat desakan tersebut, Jim lantas mengaku bahwa ia telah tergigit oleh zombie di area perut. Namun, Jim terus saja mengatakan bahwa ia tidak akan berubah dan ia baik-baik saja. Meski mencoba ditenangkan oleh Jim, akan tetapi kelompok yang tidak ingin ambil resiko pun mulai berpikir sepihak jika mereka harus segera menghabisi Jim. Namun Rick di sini seketika menahan dan mulai berasumsi mungkin saja Jim bisa disembuhkan karena Rick pernah mendengar bahwa CDC tengah membuat vaksin bagi virus zombie ini, di mana markas CDC ada di pangkalan militer Fort Benning 161 km arah berlawanan, dan Rick akan berusaha membawa Jim ke area sana. Akan tetapi di situ tak ada yang menyetujui pendapat dari Rick karena itu sangat berbahaya. Maka untuk sementara waktu Jim terlebih dahulu dibawa ke tempat yang aman. Setelah itu terlihat Dale yang mendekati Andrea. Dale pun bercerita tentang perasaannya saat Dale ditinggal mati oleh istri serta anaknya. Namun ketika Dale bertemu Andrea serta Amy, Dale berkata jika mereka adalah orang yang pertama yang ia sayangi seperti sang anak sendiri. Lalu di situ Andrea kini mengeluarkan sebuah kalung yang mana tadinya akan diberikan kepada Amy karena di mana hari ini adalah ulang tahun sang adik, yang juga menjadikan sebuah hari terakhir Andrea bisa bertemu dengan sang adik. Di sisi lain Daryl yang tengah menghancurkan beberapa otak mayat korban, salah satunya adalah Ed. Namun tiba-tiba Carol datang dan meminta Daryl untuk ia yang melakukan saja. Namun di situ juga Andrea yang masih mendekap mayat Amy, tiba-tiba saja Amy mulai bangkit menjadi zombie. Melihat hal itu Rick serta Shane yang mencoba membantu pun. Namun di situ juga Andrea cepat bertindak yang langsung menembak Amy meski tangis tidak tertahankan lagi. Setelah itu terlihat Shane serta Rick yang tengah berdebat di tempat pemakaman. Di situ Shane mulai menyalahkan Rick karena Rick telah membawa beberapa orang untuk pergi dari camp saat kemarin. Hal itulah yang membuat timbullah banyak korban. Akan tetapi di situ Rick mulai membela diri jika saja Rick tidak mengambil senjatanya itu, mungkin mereka yang akan menjadi korban selanjutnya. Hingga tak jauh dari keberadaan mereka, tepatnya di dalam mobil, terlihat Jim yang dikarantina mulai menunjukkan sedikit perubahan, di mana Jim sedikit demi sedikit telah mempresentasikan jika dirinya telah menjadi zombie. Lalu ketika para kelompok selesai menyemayamkan para korban, di tempat itu Rick pun mulai berbicara pada Lori tentang rencananya untuk membawa Jim ke CDC. Namun nyatanya rencana Rick ditolak begitu saja oleh Lori karena Lori takut kehilangan suaminya. Setelah itu mereka berdua pun menuju tempat Jim untuk mengecek keadaannya. Di sana pun terdapat Carol yang tengah menemani Jim. Jika Jim kini mulai menunjukkan gejala demam, di situ Rick pun mulai menyemangati Jim dengan memberitahu rencana untuk mencari cara agar Jim bisa sembuh. Di mana terlihat di area luar mobil, Shane yang tengah membujuk Lori untuk mencegah Rick pergi ke CDC karena itu cukup bahaya. Hingga ketika Rick datang dan melihat perilaku mereka yang terlihat gugup,
Namun di situ Lori menutupinya dengan mengatakan bahwa dia menyuruh Shen untuk mengikuti naluri dari Rick saja. Setelah itu Shen pun mengajak Rick untuk berpatroli dengan memeriksa daerah tempat camp tersebut. Di sana pun diisi dengan perdebatan mereka yang mulai kembali membicarakan tentang ego Rick yang akan pergi ke CDC yang akan membawa mereka dalam bahaya. Namun tiba-tiba saja mereka mendengar suara yang mencurigakan. Lantas Rick serta Shen pun kini segera berpencar, yang mana ternyata Shen bukan mencari sumber suara itu, namun Shen malah membidikan senjatanya pada Rick, seolah-olah ia ingin menghabisinya sekarang juga. Akan tetapi Shen pun seketika mengurungkan niatnya. Ketika terdapat Dale yang tengah melihat semua yang telah dilakukan oleh Shen, di sana pun Dale begitu tidak menyangka jika Shen hendak melakukan hal tersebut. Namun Shen di sini hanya diam saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, hingga mereka yang kembali ke area camp. Di sana Shen pun memberitahu semuanya bahwa ia telah mempercayai naluri Rick. Entah apa yang membuat Shen berubah pikiran untuk ikut bersamanya. Akan tetapi menurut penuturan Shen, selagi mereka bersama, mereka pun akan kuat dan juga aman. Maka dari itu, mereka yang mulai setuju akan merencanakan kepergian di keesokan hari. Lalu ketika keesokan harinya, terlihat Rick yang kembali mencoba menghubungi Morgan dan mengatakan bahwa mereka akan pergi meninggalkan tempat itu. Di saat itu juga Rick pun seketika meninggalkan catatan dan sebuah peta untuk Morgan yang akan ditempel di mobil. Jika Morgan sampai di tempat itu, maka Morgan bisa mengikuti jejak Rick ke CDC melalui tanda yang ia berikan. Lalu ketika Shen mulai memberitahukan kepada kelompok tentang rencana yang akan mereka tuju dengan beberapa mobil, di situ pun mereka harus merelakan keluarga Morales karena mereka memilih tidak akan ikut dengan mereka dengan alasan ia akan pergi menemui keluarganya. Dengan itu, Rick pun segera memberikan senjata serta peluru untuk Morales agar bisa berjaga-jaga, dan mereka pun mulai melakukan salam perpisahan, lalu kemudian segera berangkat menuju tempat tujuannya masing-masing. Hingga di tengah perjalanan, tiba-tiba salah satu mobil mereka pun mogok. Di situ juga Shen melihat pom bensin. Saat itu juga mereka pun membagikan sebuah tugas, di mana Shen serta kelompok lain menuju ke pom bensin, sedangkan Rick akan menemui Jim, di mana di situ Jim mengatakan bahwa ia sudah mulai menyerah, dan Jim pun ingin Rick serta kelompok segera meninggalkannya. Setelah itu Rick pun segera memberitahukan pada kelompok lain akan keinginan dari Jim. Hingga setelah mendapatkan arahan tersebut, mereka pun pada akhirnya bersepakat bahwa Jim akan ditinggalkan di tempat itu, karena ini adalah keinginan dari Jim dan juga kebaikan untuk mereka semua. Lalu tanpa pikir panjang, mereka pun segera membawa Jim ke bawah pohon. Di situ pun Rick yang mencoba memberikan pistolnya pada Jim. Namun di situ Jim menolak karena menurut Jim bahwa Rick lebih membutuhkan pistol itu dibandingkan dirinya. Maka dari itu, setelah perpisahan yang cukup mengharukan, pada akhirnya mereka pun segera kembali melanjutkan sebuah perjalanan. Lalu kemudian scene pun beralih kepada sebuah transmisi yang telah dilakukan oleh seorang dokter CDC bernama Dr. Jenner, di mana sang dokter tengah melakukan rekaman pada hari 194 sejak virus zombie menyerang seluruh kota dan hari ke-63 sejak wabah zombie mendunia. Dr. Jenner memberitahu bahwa tak ada kemajuan klinis dalam penelitian. Hal itu membuatnya mulai merasakan putus asa, di mana kala itu saat Dr. Jenner tengah melakukan sebuah penelitian menggunakan sampel TiS-19, tiba-tiba Dr. Jenner tak sengaja menumpahkan cairan kimia, mengakibatkan kontaminasi virus di ruangan tersebut. Dengan cepat Dr. Jenner yang panik segera keluar dari ruangan untuk menghindari kontaminasi. Namun tak lama kemudian ruangan itu pun meledak dan melenyapkan wabah dalam sekejap, sekaligus menghilangkan jejak vaksin yang sudah lama ia teliti dan ia buat. Setelah kejadian itu, Dr. Jenner selalu membuat siaran transmisi untuk mengabarkan waktu ke waktu bahwa sampelnya itu telah lenyap, dan sang dokter mulai berputus asa atas kejadian hal tersebut hingga berniat akan bunuh diri. Scene pun beralih pada Rick dan kelompok, di mana mereka telah sampai di depan gedung CDC dengan visual kekacauan dari beberapa banyak mayat yang tergeletak. Merasa takut dan khawatir, mereka pun dengan segera menuju ke depan gedung CDC, di mana di dalam gedung, Dr. Jenner pun sempat melihat keberadaan kelompok Rick di kamera pengawas. Di situ Rick pun berusaha membukakan pintu-pintu gedung yang telah terkunci rapat. Namun dikala proses pembukaan pintu yang cukup menyulitkan, tiba-tiba beberapa mayat yang tergeletak tadi satu persatu bangkit menjadi zombie. Di situ Daryl yang mencoba melumpuhkan zombie tersebut. Lalu semua orang pun mulai panik dan merasa marah pada Rick. Rick yang masih yakin bahwa di gedung itu masih ada orang karena gedung itu terkunci rapat. Rick yang tidak ingin pergi meski para zombie bisa saja menghabisi nyawa mereka. Di tengah kepanikan kelompok akibat zombie yang berdatangan dan mencoba mengarahkan mereka untuk pergi, namun tiba-tiba saja Rick melihat kamera pengawas itu bergerak.
hingga Rick yang tetap yakin jika ada orang di balik kamera tersebut. Rick yang terus saja berteriak memohon di depan kamera agar mereka diizinkan untuk masuk. Hingga ketika Lori segera menarik Rick untuk kembali, namun tiba-tiba pintu itu pun kini terbuka. Lalu scene pun beralih kepada sebuah tayangan masa lalu saat Rick tengah koma di rumah sakit, di mana terlihat Shane yang berada di sana seketika mulai merasa bingung karena semua orang tampak panik dan juga berlarian. Di situ Shane berniat mengambil ranjang untuk membawa Rick pergi dari kekacauan ini. Namun tanpa sengaja, Shane melihat orang-orang yang tengah ditembak secara brutal oleh militer tanpa ada alasan yang jelas. Hingga Shane yang panik dan segera membawa ranjang itu ke kamar Rick. Namun saat Shane akan membawa Rick, tiba-tiba saja alat bantu medis Rick pun mati akibat pemadaman listrik. Alhasil Shane yang segera mengecek jantung Rick, namun sialnya Shane tak mendengar tanda jantung yang berdetak, membuat Shane pada akhirnya pergi meninggalkan Rick karena Shane berpikir bahwa Rick telah tewas. Saat Shane keluar dari ruangan itu, dia pun melihat ada beberapa zombie. Di situ Shane segera meletakkan ranjang dorong di depan kamar Rick agar zombie itu tak bisa memasukinya. Lalu setelah bayangan masa lalu berakhir, kini memperlihatkan Rick serta kelompok yang mulai masuk ke dalam gedung CDC. Di sana keadaan pun begitu hening dan sepi, membuat mereka pun berusaha berhati-hati. Di situ juga muncullah Dr. Jenner, di mana sang dokter berkata, sebelum mengizinkan mereka masuk ke dalam gedung ini lebih dalam, Dr. Jenner pun harus melakukan tes darah terlebih dahulu pada mereka. Rick yang mulai menyetujui. Dengan cepat sang dokter pun membawa mereka ke laboratorium, di mana satu persatu dari mereka mulai melakukan pengambilan sampel darah. Lalu ketika proses tersebut, terlihat Andrea yang terlihat begitu lemas dan dokter bertanya kenapa. Setelah itu Jackie pun mengatakan bahwa sudah beberapa hari mereka belum makan dan mereka benar-benar lemas. Hingga pada akhirnya Dr. Jenner pun mengajak mereka untuk makan. Di situ Rick pun serta kelompok tampak menikmati hidangan yang disajikan, dan tak lupa mereka pun berterima kasih pada Dr. Jenner atas kebaikan yang telah ia berikan. Namun tiba-tiba di situ Shane sedikit bertanya kemanakah para dokter yang lain, membuat Dr. Jenner yang mulai bercerita tentang apa yang sudah terjadi, di mana menurut penuturan Dr. Jenner, ketika awal keadaan memburuk, sebagian dari mereka pun beberapa di antaranya memutuskan pergi dari CDC saat para militer diserbu oleh para zombie. Lalu sebagian orang-orang yang tidak kuat dengan keadaan itu memilih untuk mengakhiri semuanya dengan bunuh diri. Dari semua, beberapa dokter hanya menyisakan Dr. Jenner yang masih tetap hidup karena sebelumnya ia bertahan di dalam gedung, tidak seperti yang lainnya. Setelah perut terisi dan perbincangan singkat pun selesai, setelah itu Dr. Jenner pun membawa mereka semua ke tempat beristirahat mereka, dan Dr. Jenner sebelumnya berpesan pada mereka untuk tak terlalu boros menggunakan listrik, di mana mereka yang sudah lama tidak merasakan kenikmatan yang tidak pernah dirasakan sudah cukup lama. Salah satunya yaitu mandi dengan air panas. Berbeda dengan kelompok lain yang tengah bersenang-senang, di sini terlihat Dale yang sedang membantu Andrea karena mengalami mual akibat rasa putus asa saat mendengar cerita dari Dr. Jenner tadi, membuat Dale terus saja berusaha menenangkan Andrea layaknya ayah dan juga sang anak. Setelah selesai membersihkan diri, terlihat Rick yang menemui Dr. Jenner di ruangan kerja. Di situ pun Rick mengucapkan rasa terima kasih yang amat dalam kepada dokter karena telah mengizinkan mereka singgah di area sini. Lalu Rick pun mulai menceritakan tentang kondisi yang ada di luar, bahwa keadaan di luar sangatlah buruk dan kematian ada di depan mereka, mengingat di luar banyak sekali zombie yang siap sewaktu-waktu menghadang mereka. Lalu Dr. Jenner pun menyemangatinya dengan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Lalu scene pun beralih, terlihat Lori yang tengah memilih beberapa buku. Namun tanpa sepengetahuannya, tiba-tiba terlihat Shane masuk ke ruangan Lori. Di situ Shane masih mempertanyakan sifat tak terima atas perlakuan Lori kepadanya, atas apa yang ia korbankan untuk mereka. Karena Shane merasa sejak Lori kembali bertemu dengan Rick, Lori pun menjauhi dirinya. Seketika Lori pun menjawab jika ia melakukan hal itu karena Lori merasa dibohongi oleh Shane, karena ialah yang mengatakan jika Rick telah meninggal. Di situ Lori yang hendak keluar dari ruangan langsung dihadang oleh Shane yang tengah mabuk dan mencoba melecehkan Lori. Di situ Lori langsung mencakar serta mendorongnya, hingga akhirnya Shane pun kini seketika pergi akibat perlakuan tidak terima dari Lori. Singkatnya ketika hari telah berganti, terlihat kelompok yang tengah sibuk menikmati santapan pagi. Saat Shane bergabung, di situ Tidog melihat bekas cakaran. Di situ Shane berbohong bahwa cakaran itu didapatkan saat Shane tengah tertidur. Namun tiba-tiba di situ juga Dr. Jenner pun bergabung, dan mereka pun segera mengatakan bahwa mereka datang ke tempat ini untuk mencari vaksin. Hasil, berkat perkataan itu, pada akhirnya Dr. Jenner pun mengajak mereka ke laboratorium untuk menyaksikan sampel TI-19
Di situ Dokter Jenner mulai menjelaskan apa yang terdapat di layar, semuanya mengenai otak manusia. Di mana di dalam otak manusia terdapat ratusan sinapsis signal yang membawa sebuah pesan rekaman, di mana ingatan mereka selama hidup terpancar akibat sinapsis signal yang terdapat di otak mereka. Hingga ketika mereka tergigit oleh zombie, apa yang terjadi? Semua sel-sel di otak mereka akan mati meredup dan tidak lagi hidup. Di mana virus itu mengambil cara kerja otak dengan menjadikan otak sebagai inang yang membuat para manusia yang mati seketika bergerak akibat motorik saraf telah dikendalikan oleh virus itu. Mengetahui hal tersebut, mereka pun bertanya pada sang dokter, apa masih ada orang yang mengetahui tentang virus zombie itu? Namun menurut penuturan sang dokter, kemungkinan memang ada beberapa orang yang sepertinya yang tahu. Namun mengingat semuanya ini sudah terlambat, yang kemungkinan sudah tak ada orang yang melakukan penelitian tentang virus itu. Pemberitahuan tersebut pun seketika membuat kelompok yang seketika mendengar mulai merasakan titik putus asa yang begitu mendalam. Lalu setelah itu Del pun melihat sebuah timer, yang mana semakin lama timer itu berkurang. Di situ Del pun segera menanyakan pada Dokter Jenner apa yang akan terjadi jika timer itu menunjukkan angka 0. Yang singkatnya jika itu adalah pengatur sistem otomatis bahan bakar ruangan itu, maka saat tenaganya itu habis, di mana dekontaminasi fasilitas akan terjadi. Hal itu pun membuat Rick, Glenn, T-Dog, dan Shane yang penasaran pun berusaha untuk mengecek ruangan generator. Sesampainya di sana mereka pun langsung memeriksa persediaan bahan bakar. Namun ternyata semua itu telah kosong. Namun tiba-tiba seluruh sistem ruangan generator pun mulai mati. Seketika saat Dokter Jenner tengah berjalan dan para kelompok yang mulai bingung mulai mengikutinya. Mereka pun kini diarahkan ke ruangan Dokter Jenner. Dokter Jenner pun memberitahu mereka bahwa sebentar lagi mereka akan kehabisan bahan bakar. Saat itu juga Rick yang benar-benar bingung karena sang dokter tidak terbuka, mencoba mengarahkan kelompok untuk segera mengambil barang-barang karena mereka akan pergi dari tempat ini. Belum sempat mereka untuk pergi, tiba-tiba alarm pun berbunyi dan terdengarlah sistem yang memberikan peringatan 30 menit menuju kontaminasi. Seketika kelompok yang merasa panik, apalagi setelah pintu keluar tertutup. Saat semua orang panik, terlihat Dokter Jenner tengah melakukan sebuah transmisi kembali. Di situ Daryl yang melihatnya pun merasa marah, yang mana dia hampir saja menghajar Dokter Jenner. Saat itu juga Rick meminta Dokter Jenner untuk membukakan pintu agar mereka bisa keluar dari sana. Namun Dokter Jenner tak mau melakukannya karena semuanya itu telah di luar kendali, mengingat semua ini dikendalikan oleh komputer. Di situ Rick yang mulai menanyakan apa yang akan terjadi ketika kontaminasi diluncurkan, di mana sang dokter mulai membuka semuanya. Jika di gedung ini telah dipasang oleh High ID, yaitu sistem yang mencegah adanya organisme keluar dari gedung, yang mana High ID adalah peledak udara yang bertenaga panas bertekanan tinggi yang akan menghancurkan tempat ini. Sontak mendengar hal itu pun mereka benar-benar merasa cemas dan ketakutan. Di situ Daryl, Rick serta Shane pun mencoba membuka pintu. Namun di situ Dokter Jenner mengatakan bahwa mereka harus pasrah dengan keadaan karena keadaan di luar pun lebih berbahaya serta kematian yang menyiksa mereka. Di tengah kelompok yang berusaha membuka pintu, seketika mereka mulai menyerah ketika mengetahui jika pintu itu telah dirancang untuk menahan roket. Lalu di situ pun Shane merasa kesal dengan kelakuan Dokter Jenner, yang mana sepertinya Dokter Jenner tengah menahan mereka untuk tak pergi dari tempat tersebut. Setelah itu Shane pun langsung menodongkan senjatanya itu pada Dokter Jenner karena terlanjur kesal. Lalu Rick pun mencoba menenangkannya, di mana Rick yang berhasil mengambil alih senapan Shane, kemudian mencoba bernegosiasi dengan Dokter Jenner, yang mana menurut Rick bahwa Dokter Jenner itu telah membohongi mereka seakan-akan ia menjebak mereka untuk ikut serta mengakhiri kehidupan. Di situ Dokter Jenner pun mengatakan bahwa sampel TI-19 adalah istri sang dokter, yang mana seharusnya yang ada di sini adalah dirinya. Karena seseorang yang tahu akan tempat ini adalah sang istri, maka ia yang tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa mengikhlaskan saja. Namun di situ menurut Rick jika kehidupan mereka masih punya pilihan dan kesempatan, di situ pun Lori lantas meminta Dokter Jenner untuk membiarkan mereka berusaha selama mereka bisa, karena mereka tidak akan menyerah. Pada akhirnya Dokter Jenner yang berubah pikiran pun seketika membukakan pintu pertama, dan mereka yang segera berlari dari tempat itu sebelum waktunya habis. Sebelum Rick keluar dari sana, terlihat Dokter Jenner tengah membisikkan sesuatu pada Rick. Namun di situ Jackie serta Andrea tidak ingin ikut dengan mereka. Di situ Del yang melihat Andrea tak ikut, mulai mengatakan pada Andrea apabila Andrea tak keluar, maka ia pun tak ikut keluar. Dengan waktu terbatas dan maut ada di depan mereka, Rick dan kelompok yang terpacu untuk keluar dari tempat ini harus dibuat bingung kembali karena pintu keluar mereka terkunci dan beberapa kaca penghalang sulit dipecahkan karena begitu tebal. Di tengah kelompok yang mulai di ujung kepasrahan,
Tiba-tiba keberuntungan ada di pihak mereka, ketika saat itu juga Carol memberikan sebuah granat pada Rick, yang mana Carol sebelumnya menemukan granat di baju Rick saat ia mencuci bajunya itu. Alhasil, Rick yang mencoba meledakkan granat tersebut, membuat kaca itu pun akhirnya pecah, diiringi dengan kelompok yang segera keluar berpacu dengan waktu menghampiri mobil, yang terlebih dahulu menghabisi beberapa zombie di area pelataran gedung, saat mereka telah berada di dalam mobil masing-masing dan hendak pergi. Tiba-tiba Dale dan Andrea pun keluar. Saat itu juga Rick melihat jam tangannya, di mana di dalam gedung itu Dr. Jenner serta Jackie saling tersenyum. Lalu di situ, Lori menyuruh Andrea serta Dale untuk berlindung. Tak lama kemudian terjadilah ledakan yang amat besar di markas CDC, yang membuat gedung hancur lebur tersapu menjadi tanah. Namun syukurlah, keberadaan Andrea dan Dale yang berhasil selamat karena terlebih dahulu berlindung, dengan segera masuk ke dalam mobil, dan mereka pun segera pergi dari tempat itu untuk melanjutkan perjalanan yang lebih menegangkan. Hingga film The Walking Dead season 1 episode 5-6 pun kini selesai.